لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Priyono dari Sekolah SMK Negeri 1 Kaligondang. Ini akan mencari bapak bernama siapa? Pak Mudi. Pak Mudi. Ya. Bertugas sebagai apa di sini, Pak? Selaku bendahara Masjid Jami Gedung Mutakhir. Masjid ini sangat aktif. Selain sholat 5 waktu dan sholat Jumat, kegiatan rutin keagamaan apa saja yang diselenggarakan di sini untuk warga sekitar? Ya. Satu minggu ada 4 kali pengajian setelah pada maghrib. Di antaranya mulai malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, dan malam Kamis. Itu dilakukan pengajian rutin yang diikuti oleh jamaah baik bapak-bapak. Apa peran masjid ini dalam membantu warga, terutama para pemuda, untuk menjaga keimanan dan akhlak? Ya, diantaranya itu, jadi kita sering mengadakan event-event pengajian. Di samping pengajian rutin setiap minggu 4 kali, itu juga setiap 2 pekan itu kita mengadakan pengajian mobiling yang dilakukan dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, yang diikuti juga oleh para pemudanya. Mudah-mudahan dengan seperti itu para pemuda selaku generasi penerus itu nanti akan punya bekal iman yang hidup. Apa harapan Bapak sebagai pengurus masjid untuk para generasi muda setelah mereka selesai membuat blog tentang masjid ini? Harapan kami selaku orang tua, yang pertama dengan dibangunnya masjid ini, yang pertama tentunya kita dapat menampung jamaah yang semakin penuh. Jadi tadinya masjid ini kan sebelum dibangun tidak mampu menampung. Dengan ditambah dibangunnya masjid yang baru ini merupakan menjadi daya tarik baik jamaah yang tua maupun yang muda. Jadi dengan seperti itu kita juga berharap tidak hanya masjid tapi TPQ juga merupakan suatu regenerasi yang katanya dengan untuk pengganti orang tua yang pada saatnya akan meramaikan masjid ini. TPQ sudah kita bangun juga di sebelah. Itu juga merupakan satu proses untuk regenerasi yang ada. Kalau boleh tahu, masjid ini berdirinya tahun berapa? Kalau masjid ini dibangun mulai Oktober tahun 2022. Ya, tanggal 5 Oktober mulai dilaksanakan pembangunannya. Ini merupakan satu bangunan baru, jadi bangunan yang lama kita bongkar, kita robohkan, dan kita bangun dengan masjid yang baru. Kalau boleh juga itu TPQ-nya di tahun? Kalau TPQ juga bersamaan. Itu juga merupakan satu perubahan, maksudnya rehab yang tadinya TPQ itu juga berada di masjid yang lama, sehingga daya tampung untuk membina anak-anak akhirnya pulang berpuasa, akhirnya kita bangun sendiri dengan gedung yang berbeda, tidak di dalam masjid. Apa keunikan arsitektur yang paling mencolok dari masjid ini yang mungkin tidak dimiliki masjid? Ya, kalau menurut
panitia merasakan masjid ini merupakan suatu desain yang mungkin lain dari yang lain ya. Dan dengan harapan dengan desain yang lain dari yang lain ini menjadi satu daya tarik bagi para jamaah dari berbagai penjuru. Ya alhamdulillah dengan sudah jadinya bangunan ini ternyata juga banyak musafir Mas yang dari luar daerah yang sengaja ingin sholat di masjid ini. Dan kemudian dengan tipe atau model masjid yang ini mungkin termasuk tergolong masjid yang lain dari yang lain. Itu. Saya mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mungkin lain waktu untuk bertanya lanjut boleh Bapak? Boleh. Terima kasih kemudian atas kunjungannya. Saya tambahkan sedikit ini. Jadi masjid di sini selain untuk beribadah sholat sunnah, sholat wajib itu pada saat nanti itikaf itu setiap pada bulan puasa itu juga dilaksanakan itikaf setiap malam-malam ganjil yang jamaahnya tidak kurang dari sekitar 200 orang. Yaitu berada di masjid ini, dan masjid ini menyediakan makan sahur sekalian. Ya, jadi alhamdulillah dengan sudah terbangunnya masjid ini dan kapasitasnya mungkin menjelang tadi belum sempat disinggung ya. Kapasitas untuk masjid ini bisa menampung sekitar 750 orang. Dengan anak-anak ya bisa dihitung sampai 1.000 orang sampai ke halaman orang di Serambi ya. Jadi lagi terima kasih atas kunjungannya, dan mari Mas, termasuk penjenengan juga harus aktif di kegiatan agama sebagai bekal penjenengan untuk kehidupannya akan datang. Ya. Terima kasih. Salam sukses dan pada Tuhan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.